Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biarlah roh Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami Tuhan. Dan biar Tuhan sendiri yang boleh hadir dalam persekutuan kami. Meskipun kami tidak berada di satu tempat, tapi biarlah kami boleh bersekutu di dalam roh-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita memulainya dengan menaikkan satu pujian bersama-sama dari NKB 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, begitu kita mendengar panggilan Tuhan, tentunya ada semangat kita untuk mengikut Dia, gitu ya. Ada semangat kita juga untuk terus ikut walaupun sukar, gitu kan ya. Meskipun jalan mendaki, gitu kan ya, ataupun jalan terjal, kita akan bersemangat gitu. Yang ada dalam pujian kita. Tapi mungkin dalam kenyataannya nggak segampang yang kita nyanyikan kan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan tetap mau untuk memanggil kita. Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang bisa memakai apapun, Tuhan yang menguasai alam semesta ini, Tuhan yang memilih setiap kita untuk dipanggilnya, untuk menjadi pelayan-pelayannya, untuk menjadi alat pernyataan dirinya, gitu ya, melalui apapun yang Tuhan rindukan kita lakukan bagi sesama ataupun juga bagi orang-orang terdekat kita. Nah, mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, yaitu dari PKJ 177, Aku Tuhan Semesta. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Here
I, the Lord of wind and plain, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, ini setiap kami mohon hikmat Tuhan, biar Tuhan sendiri yang boleh berbicara kepada setiap kami. Tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya dan ketidaklayakannya. Biar roh Tuhan yang menyempurnakan, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh melayakkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan merenungkan, membaca dari bagian 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan bagi kita semua. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab,
berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia mereka yang bukan hanya mendengar, merenungkan, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita boleh mendengar kembali kisah tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan, ya, menjadi sebuah kisah yang menarik gitu ya. Bagaimana di saat itu penglihatan-penglihatan sudah jarang seperti itu, dan pada saat Tuhan mau memakai ataupun juga memanggil Samuel untuk menjadi perantaranya, untuk menyatakan pesan-pesan firman-Nya kepada umatnya. Dan inilah pemanggilan Samuel pertama kali. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini menjadi satu kesatuan bagian gitu ya dari satu Samuel gitu ya, berkaitan dengan lahirnya Samuel gitu kan. Terus kemudian kejahatan anak-anak Imam Eli, dan kemudian Samuel dipanggil, dan nantinya Samuel harus menyampaikan pesan yang mungkin terasa tidak enak, yaitu tentang hukuman Allah kepada anak-anak Imam Eli dan Eli sendiri, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan soal panggilan Allah gitu, kalau kita menyimak gitu ya, bagaimana Samuel itu sampai 3 kali begitu kan datang ke Imam Eli gitu ya, meskipun tidak jauh gitu ya, di mana Samuel tidur dan di mana Imam Eli tidur, seperti itu. Tapi yang menjadi menarik adalah kesiapan dia gitu ya. Pada saat panggilan itu dia dengar seperti itu. Dan saat namanya dipanggil Samuel, Samuel gitu kan ya, dia langsung jawab, "Ya Bapak," dan tidak berhenti dari situ gitu ya. Dia langsung menuju ke tempat si Imam Eli begitu. Dia jadi di kata-kata "ya Bapak" itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi ada mengandung satu kesiapan hati gitu ya, dan ada mengandung ketaatan dia gitu ya. Apa yang dibutuhkan, apa yang harus dia lakukan gitu ya, sesuai dengan arahan ataupun panggilan itu gitu ya. Kenapa memanggil, dan apa yang harus aku kerjakan dalam panggilan itu menjadi sebuah respon yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian gitu. Dan kalau kita berkaca gitu kan ya, seringkali kita gitu kan ya, dalam pelayanan-pelayanan kita, baik itu pelayanan di rumah ataupun di gereja ataupun dimanapun gitu ya, seringkali kita dengan mudah untuk mengatakan "ya Bapak" gitu kan ya, "ya mau" begitu. Tapi apakah sungguh-sungguh kita merespon begitu kan? Apakah kita sungguh-sungguh menjalankan gitu? Atau hanya sekedar saat ditanya "iya iya aku mau" gitu, tapi begitu benar-benar ditanya gitu kan ya, "Ayo ikut aku melayani," atau "Ayo melayani sesama kita" gitu kan, atau "Ayo tunjukkan bahwa engkau juga bagian dari umat orang percaya" gitu. Kita seringkali tidak menjawab setegas ataupun sesiap Samuel begitu ya. Seringkali kita, "Oh, saya pikir-pikir dulu, saya pertimbangkan dulu," begitu kan ya. Saya coba gumulkan dulu. Ya baik begitu ya, baik seperti itu begitu kan. Nah, tapi seringkali apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita eh, kita mencoba untuk berpikir begitu ya, menimbang-nimbang gitu kan, apa yang akan kita lakukan seperti itu. Tapi kalau Samuel, bagaimana dia begitu merespon dengan luar biasa gitu kan ya, merespon dengan segera seperti itu. Dan pada saat dia diajar oleh Imam Eli pun untuk menjawab panggilan Tuhan, dia pun mentaatinya. Saat dia harus mengatakan saat Tuhan memanggil gitu ya, Imam Eli menyadari bahwa oh itu yang memanggil adalah Allah gitu kan. Maka dia mengatakan di ayat yang ke-9 gitu ya, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Gitu.
Bahwa Samuel diajarkan untuk tetap siap gitu kan ya. Bukan hanya Imam Eli yang sudah sudah selalu ada dan selalu dia lihat gitu kan. Bukannya juga Samuel ini tidak mengenal Tuhan, dia mengenal karena orang tuanya adalah suku Lewi juga yang selalu menceritakan tentang karya-karya Allah dalam penyelamatan umat Israel gitu. Tentunya Samuel kenal, tapi secara perjumpaan gitu ya, yang kita bisa melihat di ayat yang pertama tadi bahwa saat itu pernyataan ataupun juga penglihatan itu jarang terjadi, sehingga Samuel belum mengenali gitu suara Allah itu gitu ya. Sehingga pada saat Samuel tidur dan kemudian Allah memanggil lagi, dia langsung mengatakan seperti yang diperintahkan oleh si Imam Eli, yaitu berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pergumulan kita seringkali kita banyak menimbang-menimbang gitu kan ya. Seringkali kita mau menjaga keamanan kita gitu ya. Oh, yang paling aman di mana gitu kan ya. Situasi yang paling aman seperti apa begitu. Tapi kita tidak segera menjawab panggilan itu. Kita seringkali dibayangi oleh kekhawatiran kita gitu ya, bahwa nanti kita nggak bisa, kita nggak mampu gitu kan ya, atau nanti kalau saya di kantor saya melakukan ini maka akan terlihat aneh dan apa akibatnya nanti dan segala macam. Sebenarnya dalam panggilan ini saat kita menjawab, disitulah kita juga sedang belajar bagaimana kita percaya dan beriman gitu kan. Bukannya tanpa ini ya berpikir, enggak kan gitu ya, tapi menimbang dengan sungguh-sungguh mempercayakan bahwa kalau Tuhan memang memanggil, maka Tuhan akan menguatkan, maka Tuhan akan memampukan Anda, maka Tuhan akan menjaga Anda. Kalaupun Anda merasa pas setelah menerima kesulitan-kesulitan, maka ingatlah bahwa saat Tuhan memanggil, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Tuhan sedang mengajar kita untuk lebih dekat lagi, untuk lebih bergantung lagi. Inilah kesempatan kita untuk Untuk menumbuhkan iman percaya kita. Sebenarnya saat kita ditawarkan ataupun kita diajak untuk ikut pelayanan, ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk lebih melihat lagi bahwa Tuhan punya karya yang luar biasa dalam hidup kita, bahwa Tuhan akan begitu dekat dengan kita, bahwa Tuhan akan melatih iman percaya kita, akan kebergantungan kita dan kekuatan kita sungguh-sungguh hanya karena Tuhan gitu. Kalau kita gitu kan ya, setelah belajar terus kemudian tidak ada ujiannya gitu kan ya, tidak ada kesempatan untuk mengujinya gitu. Kita nggak tahu gitu ya, seberapa sebenarnya kita itu menguasai, seberapa kita itu memahami seperti itu. Sama Bapak sekalian gitu ya. Kalau saya melihatnya bahwa kalau kita melayani dalam segala keterbatasan kita, ini menjadi sebuah ujian bagi kita gitu ya. Apakah kita sungguh-sungguh berani untuk melangkah bersama dengan Tuhan? Apakah kita akan menjaga bahwa udah aman-aman saja begitu kan ya? Ada banyak yang lain gitu kan ya. Sama seperti lagu kedua kita gitu kan ya. Ini aku gitu kan ya. Kalau kata-kata ini aku gitu ya, terus kemudian utus dia gitu kan ya. Sama juga kan seperti itu. Ini sama pada saat kita yang lain lebih banyak gitu kan. Yang lain lebih bisa gitu kan, seperti itu. Tapi Tuhan bukan memilih orang yang bisa gitu kan ya. Tuhan memilih kita gitu kan ya, sesuai dengan kehendak dan rencananya gitu. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan memilih bukan orang yang mampu, hebat begitu kan ya, sehingga kemudian dia akhirnya tidak mengandalkan Tuhan lagi, enggak. Tuhan memilih orang-orang yang mau dibentuk oleh Dia, mau berjalan bersama dengan Dia. Apakah setelah kita menerima terus tantangannya pelayanan kita ataupun pelayanan di gereja, di kantor, di keluarga kita jadi mudah? Enggak juga.
ada banyak tantangan, tapi disitulah Tuhan membentuk kita. Tuhan membentuk iman kita, gitu kan. Sehingga makin hari kita boleh makin didewasakan. Makin hari iman kita menjadi iman yang kokoh. Iman kita tidak menjadi iman yang gampang ditiup oleh angin. Iman kita akan menjadi iman yang benar-benar berakar dan bertumbuh. Dan akhirnya kita boleh menghasilkan buah-buah yang tetap. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba gitu kan ya, melihat bagaimana kesiapan dari kita gitu ya, saat kita sungguh-sungguh, Tuhan ini aku Tuhan gitu kan, here I am gitu kan. Nah, pada saat kata-kata ya Bapak, kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Inggris gitu ya, di situ dituliskan here I am gitu ya. Di sini aku itu mengandung bahwa aku siap gitu kan ya. Aku bersedia dan aku taat, seperti itu. Bukan sekedar ya Bapak ada apa gitu. Wah nggak bisa gitu, enggak. Di sini aku siap untuk menjalankan apa yang Tuhan perintahkan gitu ya. Apa yang Tuhan ingin lakukan gitu kan ya. Dalam diri Samuel, dia itu menyampaikan pesan Tuhan, menyampaikan berita yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat manusia gitu kan. Dan pada peristiwa Samuel ini, kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ke-11, 12 gitu ya, Tuhan menyampaikan peringatan kepada Imam Eli gitu ya, bahwa anak-anaknya gitu ya sudah melukai hati Allah dan dia akan menghukum Imam Eli dan anak-anaknya gitu. Itu satu tugas yang gak mudah gitu kan. Setelah ya Bapa, ya Allah gitu ya, saya siap mendengar gitu ya, berbicaralah. Nggak taunya gitu kan ya, tugasnya nggak mudah. Kenapa? Nggak enak gitu kan ya, sama Imam Eli yang sudah tua gitu kan ya. Terus dia mungkin bagi Samuel, dia sabar, dia menjadi orang tua di bait Allah itu buat si Samuel gitu ya. Terus dia harus menyampaikan kabar yang tidak enak, kabar yang mencelakakan keluarganya, seperti itu. Tapi kalau kita baca seterusnya, akhirnya Samuel pun menyampaikan sesuai yang disampaikan Allah kepadanya gitu. Dan kita juga dipanggil untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Melalui apa? Melalui perkataan kita. Melalui apa? Melalui tindakan kita. Melalui apa? Melalui sikap hidup kita, yang menunjukkan bahwa saat kita melakukan itu, sama seperti Tuhan melakukan itu. Dan kita melakukan semua itu karena Tuhan juga. Jadi saat kita melakukannya, karena Tuhan sudah meneladankannya kepada kita. Pada saat kita melakukannya, karena Tuhan sudah memerintahkannya kepada kita. Karena Tuhan sudah mempercayakannya kepada kita. Menjadi perantara Allah kepada sesama kita gitu kan. Dan pada saat ini gitu ya, apakah sesama kita melihat Allah, atau saat kita melakukan segala sesuatunya, apakah kita berusaha atau kita dengan semangat untuk memperjumpakan Allah dengan orang-orang di sekeliling kita melalui apa yang saya lakukan atau kita lakukan dalam pelayanan kita dimanapun juga, di gereja, di rumah, ataupun di kantor, ataupun di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu berdaulat untuk memilih siapa saja. Ya, Tuhan itu juga berdaulat untuk menentukan siapa yang mau dia panggil, siapa yang dia tidak mau panggil, begitu kan ya, seperti itu. Atau kenapa kok saya yang dipanggil gitu ya, kok bukan dia loh, itu bukan urusan kita gitu kan ya. Tuhan memilih engkau gitu kan, seperti itu. Dan panggilan itu bisa dinyatakan di mana saja. Pada saat Samuel ini pada saat tidur gitu kan ya. Kalau kita melihat
cerita Musa gitu ya, kalau masih ingat Musa waktu bekerja gitu kan ya, sehari-hari dia bekerja mengembalakan domba, tiba-tiba dipanggil gitu kan, dalam semak belukar yang terbakar, tapi daun-daunnya atau semaknya sendiri tidak terbakar begitu kan. Paulus gitu ya, dalam misinya membantai gitu kan ya, dia tiba-tiba di tengah jalan dia dijumpai oleh Yesus dan kemudian dia dipanggil di situ gitu kan. Ada banyak eh, eh, tokoh-tokoh di Alkitab yang dipanggil dalam situasi yang bukan yang siap, enggak gitu ya, yang ya sehari-hari gitu kan ya. Murid-murid Yesus dipanggil pada waktu mereka membereskan bersiap-siap ataupun membereskan peralatan menjala ikan mereka gitu kan ya. Dan kemudian mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia seperti itu. Dimanapun, kapan saja waktunya. Bisa malam gitu ya, pagi, siang gitu ya, sore, kapan saja gitu. Maka baiklah kita lebih peka untuk mendengar suara panggilannya itu. Dan bukan hanya peka mendengar suara panggilannya itu. Mari kita juga meneladani seperti Samuel menjawab, "Ya Bapa, ini aku." Gitu. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, pelayan-pelayan atau yang sedang mengerjakan panggilannya gitu ya. Kira-kira coba diingat-ingat kembali, saat apa pertama kali engkau dipanggil Tuhan? Dan apa waktu itu yang engkau sampaikan kepada Tuhan? Dengan semangat seperti apakah waktu itu? Untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, saat apa pertama kali engkau dipanggil oleh Tuhan? Coba engkau ingat-ingat kembali. Dan bagaimana engkau saat itu menjawabnya? Buat para penatua gitu kan ya, saat apa engkau dipanggilnya? Saat ada penatua yang dulu mengunjungi saya gitu ya, untuk meminta menjadi penatua, atau saat pendeta Stira atau Pak Pendeta Roni menyamperin saya gitu kan, seperti itu. Atau sebenarnya saat apa Anda mendengar panggilan Tuhan itu? Dan apa respon Anda saat itu? Buat para aktivis dan juga para panitia-panitia ataupun pengurus-pengurus komisi, saat apa? Dan ingat, saat engkau dipanggil, bagaimana engkau merespon? Dan apakah semangat dan panggilan itu tetap membara dalam diri Anda? Buat Bapak Ibu sekalian yang dipanggil menjadi terang di tengah-tengah kantor ataupun di tempat pekerjaan Anda ataupun di keluarga Anda, apakah Anda tetap punya semangat yang sama di saat Anda pertama kali Anda mendapat panggilannya itu? Buat yang merasa belum sama sekali gitu kan ya, atau tidak mendengar begitu kan, bisa jadi sebenarnya Tuhan memanggil Anda, tapi kita kurang peka ataupun tidak melatih kepekaan kita akan panggilan itu. Atau bahkan tidak mau dengar sebenarnya gitu kan ya, tidak mau mendengar panggilan itu. Ada banyak kerutan dalam hidupku gitu kan, sudah terlalu banyak begitu. Cukup untuk apa yang aku kerjakan ini aja susah begitu kan, sehingga kita seringkali mengabaikan panggilan itu. Tapi nggak ada di ini ya, di jemaat kita ya. Begitu diminta, ayo, mari, begitu kan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba ambil saat hening sejenak untuk merenungkan kembali saat pertama kita dipanggil oleh Tuhan. Bagaimana engkau saat itu menjawab? Dan semangat ataupun semangat meresponi itu, apakah masih tetap menyala sampai dengan hari ini? Ataukah sudah mulai memudar dengan segala keruwetan dalam pelayanan kita,
dalam tantangan pelayanan kita ataupun dalam segala kesibukan kita, sehingga terus memudar dan memudar. Akhirnya saat Tuhan memanggil lagi, kita sudah terlalu capek untuk menjawabnya. Kita tidak lagi menjawab, tapi kita berdiam diri. Kita membiarkan Tuhan memanggil terus-menerus. Samuel, Samuel. Apa jawab? Ya Bapa yang Maha Baik, inilah setiap kami Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami dalam melangkah bersama dengan Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman percaya kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk kami lebih berani bersiap diri dan taat akan panggilan Tuhan. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan juga yang akan melengkapi kami. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai jatuh tergeletak, Tuhan. Tapi Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan menjagai kami, Tuhan. Meskipun Tuhan tidak membiarkan tantangan dan kesulitan itu pergi, tapi Tuhan yang akan memberi kami pundak yang kuat untuk melewati, untuk menjalani semuanya ini Tuhan. Untuk melatih iman kami Tuhan. Untuk kami semakin hari semakin dewasa dalam iman kami. Kami bersyukur untuk semua hal ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para majelis jemaat ya Tuhan. Baik yang akan turun ataupun juga yang akan naik Tuhan. Tuhan sendiri yang telah memanggil mereka. Tuhan juga yang akan memberikan kekuatan kepada setiap Bapak Ibu penatua yang baru Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan menolong yang akan turun. Tuhan juga punya panggilan kepada mereka untuk berkarya di tempat yang lain Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap komisi-komisi yang mungkin juga harus mencari orang-orang ataupun juga orang-orang yang Tuhan panggil untuk melayani bersama-sama di dalam komisi Tuhan. Tuhan yang memiliki gerejamu ini dan Tuhan sendiri yang memanggil setiap mereka Tuhan. Tuhan tolong buat setiap mereka untuk berani berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan doa pagi Tuhan. Dalam segala hal Tuhan sendiri yang memimpin dan memelihara. Tuhan sendiri yang menjagai umat-Mu dalam persekutuan-persekutuan doa kami Tuhan. Sehingga melalui persekutuan doa ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga pemerintahan kami dalam menanggulangi COVID yang semakin meningkat ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan hikmat kepada mereka. Kami menyerahkan semua doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat mendengar panggilan Tuhan dan menjawabnya seperti Samuel menjawab. Amin.